Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman para sahabat peserta kajian Al-Ghafi fi Syarhi Diwan Asy-Syafi'i yang insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitnatun nisa. Namun sebelumnya sebagaimana biasa, kita tawassul terlebih dahulu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para muallifin wa khusus bidzikri muallifu hadzal kitab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga pengarang syarah kitab ini yaitu Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga apa yang beliau kerjakan karang ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan dapat menjadi amal kebaikan terhadap mereka berdua semuanya. Dan tidak lupa keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini fitnatun nisa, fitnah wanita. Jadi yang akan kita bahas di sini tentang fitnatun nisa, fitnah seorang wanita. Bagaimana dampak-dampak negatif yang terdapat dalam diri seorang wanita kepada lawan jenisnya yaitu laki-laki. Meskipun sebenarnya laki-laki juga memiliki dampak negatif, tetapi di sini kita akan urai. Qala Syafi'i, jadi Imam Syafi'i di sini bersyair, aktsaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Laisa hubbun nisa'i jahdan walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Ini berbeda dengan syair yang sebelumnya. Kalau yang syair yang sebelumnya itu polanya pakai bahar wafir ya. Dimana kalau dalam kajian ilmu arud wazannya itu mafa'ilatun fa'ulun mafa'ilatun fa'ulun. Yang kemarin itu semuanya mulai dari fadlul du'a, kemudian dilanjutkan dengan ar-ridha bil qada wal qadar. Itu semuanya menggunakan bahar wafir yang wazannya dalam kajian ilmu arif itu mafa'ilatun fa'ulun, dan qafiyahnya diakhiri dengan huruf rawi hamzah. Sementara pada syair yang sekarang ini baharnya beda, itu bahar khafif ya. Wazannya itu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Jadi aktsaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Laisa hubbun nisa'i jahdan walakin juhdan walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Jadi di sini aktsaran nasu, banyak manusia, fin nisa'i dalam masalah wanita, juhdul bala'. Waqalu, dan mereka berkata, manusia berkata dalam persoalan wanita,
Inna hubban nisa'i juhdul bala'i. Inna hubban nisa'i, sesungguhnya mencintai wanita, juhdul bala, itu sungguh bahaya. Di sini. Tetapi ini bukan pendapatnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i hanya menyampaikan apa yang sebagian orang katakan, apa yang sudah menjadi bagian dari asumsi masyarakat bahwa mencintai wanita itu juhdul bala, sungguh sangat berbahaya. Tetapi kata Imam Syafi'i, laisa hubbun nisa'i juhdan, laisa hubbun nisa'i juhdan, walakin laisa tidak hubbun nisa'i, mencintai wanita, juhdan itu berbahaya, sungguh berbahaya. Walakin, tetapi, ini sebenarnya juhdul bala. Makanya di sini tanwinnya itu tanwin iwad. Juhdan berbahaya, walakin tetapi qurbuh man la tuhibbu juhdul bala'i. Tetapi kurbuman, mencintai, mendekati orang yang orang tersebut tidak mencintai kita, juhdul bala'i, itulah yang termasuk bagian sungguh berbahaya. Jadi jika kebanyakan orang mengatakan bahwa mencintai wanita itu perbuatan yang sangat berbahaya, tetapi justru oleh Imam Syafi'i dibantah itu. Justru yang berbahaya bukan mencintai wanita, tetapi mencintai orang yang tidak mencintai kita, itu sebenarnya yang berbahaya. Sakit banget ya. Makanya di sini laisa hubbun nisa'i juhdan, bukan mencintai wanita itu sebenarnya yang berbahaya atau menimbulkan fitnah, tetapi yang berbahaya justru ketika kita mendekati orang yang tidak cinta kepada kita, dan itu sakit banget. Makanya di sini disebut dengan juhdul bala, bisa bunuh diri kalau tidak kuat imannya. Makanya tidak heran ketika ketika kita mencintai seseorang, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, itu yang akan stres itu. Bahkan kalau imannya tidak kuat bisa bunuh diri. Karena memang itu yang menjadi bahaya kepada kita, juhdul bala itu sebenarnya mendekati orang yang tidak kita cinta, bukan mencintai wanitanya. Kalau mencintai wanita itu sudah fitrah ya. Sudah fitrah, dan nanti akan dijelaskan di sini. Jadi kita mencintai wanita, mencintai anak, mencintai hal-hal yang indah, itu sudah fitrah manusia itu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran itu zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Jadi memang sudah fitrah manusia. Jadi mencintai wanita itu sebenarnya bukan hal-hal yang berbahaya, tetapi justru yang berbahaya adalah ketika kita mencintai orang yang tidak cinta kita, mendekati wanita yang wanita tersebut tidak mencintai kita, itu sungguh sangat berbahaya karena membuat kita stres ya, membuat kita frustasi, bahkan membuat kita menangis terus. Itu yang disampaikan di bait ini. Jadi bait pertama Imam Syafi'i menyampaikan pendapat masyarakat pada umumnya, di mana menurut mereka mencintai wanita adalah bagian dari hal yang membahayakan, tetapi oleh Imam Syafi'i justru dibantah bahwa bukan mencintai wanitanya itu yang membahayakan, tetapi mendekati orang yang tidak mencintai kita itu yang berbahaya. Baik. Takallama an-nasu 'anil nisa'i katsiran. Di sini dijelaskan oleh Dr. Aiman, takallama an-nasu, manusia berkata atau berbicara, 'anil nisa'i, tentang manusia, tentang wanita, katsiran, banyak yang berbicara tentang wanita, gitu, diterjemahkan secara sederhana.
Wa dhammu, dan mereka mencela. Nas itu mencela hubbahum, terhadap cinta kepada an-nisa itu. Wa dhannu, dan mereka mengira, ya, wa dhannu, dan mengira an-nas itu terhadap hubbah itu, cinta itu, bala'an kabiran, bahaya yang sangat besar. Wal haqiqah, padahal kenyataannya, wal haqiqah, pada hakikatnya, sesungguhnya, anna masyaqqatal bala'i, sesungguhnya yang sangat berbahaya itu, innama huwa, adalah qurbu man la tuhibbu, mendekati orang yang orang tersebut tidak mencintai kita. Ya, huwa la tahwa, gitu. Huwa, bala itu adalah la tahwa, ketika kita mendekati seorang wanita yang wanita tersebut itu tidak mencintai kita. Jadi sebagaimana yang saya urai tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa memang sebagian orang mengira bahwa mencintai wanita itu suatu cobaan yang sangat besar, gitu. Bahaya, gitu. Tapi kata Imam Syafi'i tidak demikian. Justru kata Imam Syafi'i, mencintai wanita itu bukan suatu masalah, bukan suatu persoalan. Justru yang bermasalah itu ketika kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, dan itu bisa dirasakan sendiri oleh orang yang merasakan bagaimana sakitnya ketika kita mencintai orang, ternyata orangnya tidak mencintai kita. Itu sakit banget, itu ya, sakit banget ya. Baik, 5 idhafiyah, ya, nilai-nilai tambahan. La yakhfa ala kulli aqilin, la yakhfa, tidak samar, bukan sesuatu yang tabu, ya. Bukan sesuatu yang tidak jelas, gitu. La yakhfa, tidak samar, ala kulli aqilin, atas setiap orang yang berakal, bahwa kejadian ini bukan hal yang tabu. Anna fitnatan nasi, sesungguhnya fitnah seorang wanita, fitnah wanita, Hiya min akhtaril fitanil lati yata'arradu lahal muslim. Hiya adalah min akhtaril fitani, bagian dari fitnah yang sangat berbahaya. Allati yata'arradu, menghadapi laha, terhadap fitan itu, al muslimu, seorang muslim. Jadi memang bukan hal yang tabu. Kita harus akui, gitu. Kita harus akui dan harus mengamini bahwa fitnah manusia itu memang salah satu fitnah yang sangat berbahaya yang dihadapi oleh orang Islam. Bukan hanya orang Islam sebenarnya. Semua manusia ketika berhadapan dengan manusia itu memang berbahaya. Makanya banyak kan sejarah-sejarah yang runtuh karena wanita, gitu. Banyak sejarah-sejarah yang seperti itu, kerajaan-kerajaan kemudian runtuh yang disebabkan oleh seorang wanita. Jadi fitnah wanita itu memang ini sangat berbahaya, gitu. Dan itu harus diakui. Ini bukan berarti kita diskriminasi terhadap wanita, ya. Bukan berarti itu. Tetapi memang kita harus mengakui bahwa fitnah seorang wanita itu memang sangat berbahaya. Dan itu yang harus kita hadapi, gitu, sebagai seorang muslim khususnya, tetapi kepada manusia pada umumnya. Bal hiya asyaddul fitani 'ala al-itlaqi, bahkan fitnah itu asyaddul fitani, fitnah yang sangat kejam, 'ala al-itlaqi, secara mutlak, secara umum. Kama warada dzalika, kama sebagaimana warada terdapat dzalika, hal itu, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina, dihiaskan, lin-nasi, bagi manusia,
hubbus syahawati, cinta, hubbus syahawati, cinta terhadap apa yang dia inginkan, minan nisa'i, diantaranya minan nisa'i, dari seorang wanita. Jadi memang salah satu yang menyebabkan kehancuran, ya, menyebabkan kerusakan pada diri kita, ya salah satunya karena kita itu dihadapkan dengan rasa cinta yang kadang cintanya berlebihan terhadap seorang wanita. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan, ma taraktu, saya tidak tinggalkan, ba'di, setelah saya, fitnatan, sebuah fitnah, adarrah, yang lebih berbahaya, ala rijal, di atas laki-laki, minan nisa'i, dari manusia, minan nisa'i, dari wanita, minan nisa'i, dari wanita. Ini salah satu juga hadis yang menjelaskan bahwa wanita itu memang salah satu fitnah yang dapat memberikan dampak atau bahaya yang sangat besar terhadap para kaum lelaki. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna fitnatan nisa'i, sesungguhnya fitnah wanita, ya, itu awwalu syararatil fasadi fil mujtama'. Awwalu syararatil fasadi adalah awal percikan kerusakan fil mujtama'i, di dalam masyarakat. Wahiyya mabda'ur radhilah, wahiyya, dan wanita, fitnah wanita, mabda'ur radhilah adalah dasar kerusakan, kehancuran, wal inhilal, dan kelemahan, wasababi kulli mungkirin, dan menjadi sebab terhadap setiap kemungkaran, wa fahsya'in, dan kekejian, wa kulli dharrin, dan setiap kemudaratan, wa bala'in, dan cobaan. Jadi memang karakter wanita sudah seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya bahwa ini tidak berarti diskriminasi terhadap seorang wanita, tidak, tetapi memang sudah dari sononya itu wanita punya keunikan yang seperti itu, bukan punya kekurangan sih, karena ini memang sudah tabiat seorang wanita, memang sudah punya keunikan yang seperti itu. Ia bisa menjadi fitnah gitu. Bukan kekurangan. Kalau dianggap kekurangan, ini bahaya ini. Bukan kalau dianggap kekurangan. Jadi memang sudah keunikan dari seorang wanita itu memang ini dapat membahayakan kepada para laki-laki gitu. Makanya di sini disebutkan dalam hadis ini, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi, saya tidak tinggalkan setelah saya sebuah fitnah itu yang lebih bahaya dari seorang wanita. Dan bahkan di dalam ayat suci Al-Qur'an ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi memang itu sudah bagian dari fitrah manusia itu. Ya, diberikan keunikan, di mana keunikannya adalah dapat menarik seorang laki-laki untuk condong kepada dirinya, untuk cinta kepada dirinya, untuk terpikat kepada si wanita itu. Itu memang sudah bagian dari keunikan seorang wanita, ya. Saya tidak mengatakan kekurangannya, tetapi lebih kepada keunikan seorang wanita memang seperti itu. Dan ini la yakhfa, ya. La yakhfa, tidak ada. Ya meskipun sebenarnya laki-laki juga kadang ada yang seperti itu. Laki-laki juga ada kadang yang seperti itu, dapat memikat seorang wanita. Tetapi ini kalau dipresentasikan kecil gitu, lebih banyak wanitanya,
lebih banyak wanitanya. Makanya kemudian disebut di sini di dalam ayat suci Al-Qur'an ini zuyyina lin-nas hubbu syahwati minan nisa gitu, dari para wanita gitu. Karena laki-laki meskipun ada yang kadang membuat terpikat wanita, tetapi itu tidak banyak gitu, dan tidak begitu membahayakan gitu. Tetapi kalau wanita memang sudah seperti itu, dan ini merupakan hal-hal yang sudah tidak tabu, tidak bisa disembunyikan lagi. Memang seperti itu keunikan seorang wanita. An Abi Sa'id Al-Khudri, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, "Innad dunya khulwatun khadiratun." Innad dunya, sesungguhnya dunia, khulwatun, manis ya. Khadiratun itu hijau, artinya sesuatu yang menarik dan mengindu dan memikat itu dunia. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum fiha. Mustakhlifu itu dari khalifah itu sebenarnya. Mustakhlifu, ia meminta untuk jadi khalifah, jadi pengatur terhadap kalian semua, fiha, di dalam dunia. Jadi istakhlafah ini bermakna tolak kalau dalam kajian sorof itu. Meminta, jadi Allah meminta kalian untuk menjadi khalifah, untuk merawat ya, fiha, di dalam dunia itu. Fayanzuru, maka kemudian Allah melihat, kaifa ta'malun, bagaimana kamu bekerja. Fattaqud dunya, fattaqu, maka takutlah kalian, ad-dunya, terhadap dunia, wattaqu, dan takutlah kalian, an-nisaa, terhadap para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fil nisa'i, karena sesungguhnya awal fitnah dari Bani Israel kanat ada fil nisa'i, dalam diri manusia, fil nisa'i, dalam diri seorang wanita. Jadi sekali lagi ini bagian dari sabda Rasulullah, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim semua. Jadi insyaallah sudah terjamin, bukan insyaallah lagi, sudah terjamin kesahihannya, bahwa memang wanita itu diberi keunikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu seperti magnet itu, sesuatu yang dapat memikat seorang laki-laki. Meskipun sebagaimana yang saya sampaikan tadi, laki-laki juga ada yang demikian, tetapi tidak banyak gitu. Tidak banyak dan tidak begitu berbahaya kalau dibandingkan dengan wanita. Wa inna ma kanat fitnatun nisa'i, ini makanya dijelaskan juga sama Dr. Aiman. Wa inna ma kanat, dan ada fitnatun nisa'i, fitnah wanita, asyadda 'ala rajuli, 'ala rijali, asyadda itu lebih berbahaya, 'ala rijali, atas laki-laki. Kenapa fitnah wanita itu lebih berbahaya daripada laki-laki? Meskipun sama-sama punya fitnah sebenarnya, tetapi fitnah seorang wanita itu lebih berbahaya dari laki-laki. Kenapa? Li'annal mar'ata, ini jawabannya. Li'annal mar'ata, karena sesungguhnya wanita, tamtaliku, memiliki si mar'ah itu min wasailil ighra, bagian dari wasail, media atau cara al-ighra, menggoda. Ma, sesuatu, tastamilu, yang memikat ya. Tastamilu, yang memikat si mar'ah itu, bihi, dengan ma, qalbar rajuli, terhadap hati laki-laki, binazratin, dengan pandangan, aw lafzatin, atau ucapan atau kata-kata. Jadi kenapa wanita itu fitnahnya lebih berbahaya daripada seorang laki-laki, meskipun laki-laki juga
juga ada fitnahnya juga. Karena wanita itu tamtaliku min wasailil ighraq, punya media untuk membuat dirinya memikat seorang laki-laki gitu. Dirinya memang diciptakan oleh Allah, dibekali dengan sifat yang bisa menggoda gitu, di mana sifat tersebut kemudian bisa menarik hati seorang laki-laki binazratin dengan pandangannya ataupun wa'alafdotin atau ucapannya. Makanya kalau kita misalkan mendengar suara wanita, itu kita bahkan sebelum kita lihat orangnya, dengar suaranya saja kadang kita sudah terpikat gitu dengan suara wanita. Beda dengan kalau kita mendengar suara laki-laki, itu beda banget itu. Beda banget. Jadi sekali lagi bahwa setiap kita baik laki-laki ataupun manusia sebenarnya juga bisa memikat satu sama lain. Tetapi ya, pikatan seorang perempuan ya, sifat memikat pada diri perempuan itu lebih besar daripada sifat memikat yang terdapat dalam diri laki-laki. Wali'anna mujarradan nazari, ini lagi alasannya, wali'anna mujarradan nazari, karena sesungguhnya mujarradan nazari, hanya melihat saja ilal mar'ati, terhadap seorang perempuan, yuharriku, dapat menggerakkan ya, nazar itu, melihat saja gitu. Yuharriku, dapat menggerakkan nazar itu, pandangan itu, gharaizar rajuli, terhadap naluri seorang laki-laki, wa yashuddu intibahu, dan menjadi tertarik beneran gitu, dan menjadi menarik gitu nazar tersebut, intihahu, terhadap perhatiannya si rajul, wa yuqawwi, dan menguatkan nazar itu, pandangan itu, mailahu, terhadap kecondongan ya, perhatian si lelaki, ilaiha, terhadap si perempuan itu. Wa tilka, dan itu, fitratun, adalah fitrah, khalaqahallahu, yang menciptakan terhadap fitrah itu Allah fi qulubil bashari, di dalam hati manusia, imtihanan, sebagai ujian, wa ibtilaan, dan cobaan. Faman sabara, maka barang siapa sabara, yang sabar, lahu, maka baginya, bagi orang yang sabar itu, ajruhu, pahala. Wa man mala, dan barang siapa mala, yang condong gitu, yang condong ikut mengikuti hawa nafsunya, fa'alaihi, maka baginya, bagi orang tersebut, wizruhu, adalah dosa. Jadi di sini dijelaskan kenapa fitnah wanita itu lebih kejam daripada fitnah laki-laki. Karena memang wanita itu memiliki media untuk memikat, di mana media tersebut kemudian dapat memikat laki-laki, dapat memikat hati laki-laki, baik itu bersumber dari pandangan ataupun dari ucapan. Sekali memandang saja, di sini disebutnya, sekali kita memandang seorang perempuan, itu dapat menggerakkan hati kita, menggerakkan naluri laki-laki gitu. Menggerakkan naluri laki-laki, dan membuat kita tergoda gitu, membuat kita hati kita itu menjadi menggebu-gebu gitu ketika kita melihat seorang wanita. Dan beda kalau wanita melihat laki-laki, itu beda ya. Dan itu ya, wanita memiliki media untuk menggoda, kemudian laki-laki kemudian itu terpengaruh oleh itu sebab semuanya sudah fitrah. Fitrah khalaqallahu
fi qulubil bashar. Itu sudah bagian dari fitrah yang Allah ciptakan kepada hati setiap manusia. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa wanita memiliki sifat menggoda itu bukan bagian dari kekurangan, tetapi memang sudah keunikan dari wanita itu. Dan laki-laki mudah tergoda dengan hal itu juga bagian dari keunikan yang ada dalam diri laki-laki. Dan itu sebagaimana disebutkan di sini adalah fitrah. Memang sudah fitrahnya manusia seperti itu. Diberikan nafsu. Kalau saja tidak diberikan seperti ini, ya kita jadi malaikat nanti. Ya. Kalau wanita tidak berikan kemampuan untuk memikat laki-laki, sementara laki-laki juga tidak diberi kemampuan untuk terpikat terhadap wanita, ya kita nanti jadi seperti malaikat gitu. Jadi seperti malaikat. Ya. Dan kita tidak seperti itu ya. Malaikat, manusia dengan hewan itu kan beda. Jadi salah satu keunikan pada diri kita ya, baik itu manusia ataupun perempuan, kita sama-sama diberikan, yang wanita diberikan media alat untuk memikat laki-laki, dan laki-laki juga diberikan keunikan bisa terpikat dengan seorang wanita. Makanya kemudian terjadilah pasangan suami istri gitu. Kalau tidak ada ini gak mungkin ya, gak mungkin. Jangan lantas hanya karena alasan ingin memperbanyak keturunan, tidak bisa ya. Jadi hal pertama yang membuat kita itu berpasang-pasangan memang karena ini ya. Karena sama-sama ada naluri gitu. Yang perempuan naluri ingin bercinta, yang laki-laki juga punya seperti itu. Makanya saya tidak begitu percaya kalau bilang ada saya menikahinya karena ingin niat pertama hanya ingin mengikuti ingin memperbanyak keturunan dan semacamnya, atau ingin mengikuti sunnah Nabi itu biasanya ya. Itu bagian dari tujuan aja seperti itu. Tetapi yang pertama, karena ini memang sudah naluri sejak Adam itu diciptakan, acara ini suka sama suka antar laki-laki dan perempuan itu sudah ada gitu. Sudah ada. Dan itu sebagaimana yang diceritakan di sini bahwa itu sudah bagian dari fitrah manusia yang Allah ciptakan pada diri mereka. Jadi wanita bisa membuat dirinya memikat seorang laki-laki, dan laki-laki juga diberikan kemampuan agar ia bisa terpikat dari seorang wanita. Makanya kalau ada seorang laki-laki yang tidak pernah terpikat, apalagi merasa ilfil dengan seorang wanita, itu perlu dipertanyakan itu kelaki-lakiannya. Apakah dia benar-benar laki-laki atau tidak gitu. Harus dipertanyakan. Karena kan sudah fitrahnya seperti itu ya. Jadi sebelum ajaran Islam itu sudah datang, cinta laki-laki dan perempuan mencintai laki-laki itu memang sudah ada. Makanya dulu ada dosen saya ketika di UIN Malang itu, sebenarnya pernikahan itu bukan bagian dari syariat gitu, tetapi memang sudah memang naluri setiap orang seperti itu, ingin menikah gitu. Tetapi ketika Islam datang baru diatur gitu. Syariatnya seperti ini. Makanya kalau orang-orang terdahulu istrinya banyak ya, lebih dari satu ya, sampai 10 misalkan ya karena sudah naluri mereka gitu. Hasrat biologis sudah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang bilang saya menikah karena ingin mengikuti sunnah Nabi, itu bohong, itu omong kosong, itu nggak percaya saya. Jadi siapapun orangnya, entah itu
ustaz, ulama, kemudian saya menikah karena ingin mengikuti sunnah Rasul, karena ingin memperbanyak umat Nabi, itu omong kosong itu sebenarnya. Yang betul ya karena kita memiliki hasrat itu, hasrat biologis itu yang memang harus disalurkan gitu. Kalau tidak disalurkan bahaya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang proses ini suka sama suka itu memang sudah ada sejak dahulu dan sudah bagian dari hasrat manusia, sudah bagian dari fitrah manusia. Tetapi sebagaimana yang disampaikan di sini, memang wanita lebih banyak itunya, keunikannya itu lebih banyak daripada laki-laki. Suaranya bisa membuat kita tergoda, ya. Tatapannya juga bisa membuat kita tergoda. Kemudian fisiknya juga bisa membuat kita tergoda. Makanya kemudian Islam mengatur bagaimana seorang laki perempuan itu berpakaian. Karena memang sepertinya dari ujung kaki sampai ujung rambut dalam diri wanita itu semuanya membuat orang yang melihat itu tergoda. Makanya kemudian diatur itu dari Islam bagaimana wanita berpakaian gitu. Sementara kalau laki-laki kan lebih terbuka pakaiannya, ya tidak sebagaimana wanita yang harus tertutup dari kakinya sampai bahkan ke rambutnya. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan harus pakai cadar. Sementara kalau laki-laki kan tidak, ya. Cukup antara bainas surra wal rukbah gitu. Antara perut ini sampai betis ini yang wajib ditutupi. Selebihnya boleh saja dibuka. Karena memang sudah fitrahnya seperti itu, ya. Kalau perempuan itu memang dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu memang ada unsur yang membuat yang melihat itu tergoda, ya. Kadang melihat betisnya juga tergoda gitu, ya. Melihat matanya juga sudah tergoda gitu. Apalagi sampai melihat keseluruhan itu bisa berbahaya. Wa min rahmatillah, dan di antara rahmat Allah bil ibadi kepada hamba-hambanya. Jadi salah satu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya karena hambanya sudah dibekali atau memiliki karakter-karakter yang seperti itu, adallahum, menunjukkan Allah kepada ibad tersebut alama terhadap sesuatu, yahfazuhum, memelihara, ya, alama atas sesuatu, yahfazuhum, yang memelihara ma itu hum terhadap ibad, min syururi fitnatin nisa'i, dari jeleknya fitnah wanita. Wa bayyana lahum, dan Allah menjelaskan lahum kepada mereka subulal wiqayati, terhadap cara atau jalan memelihara, wal ilaji, dan mengobati. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, wal yas'a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Wal yasta'fif, dan hendaklah menjaga kesucian, alladzina, orang-orang, la yajiduna nikahan, yang tidak menemukan nikahan terhadap pernikahan, maksudnya tidak menikah. Hatta yughniyahumullahu, hingga yughniyah, mencukupkan, hum terhadap alladzina, Allah min fadlihi, dari keutamannya Allah. Jadi salah satu caranya sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa hal itu, ya, jadi wanita memiliki keunikan bisa menggoda perempuan, begitupun sebaliknya laki-laki diberi keunikan bisa tergoda dengan perempuan. Itu bagian dari imtihanan wabtilaan gitu, bagian dari cara Allah menguji dan menguji kita, di mana faman sabara lahu ajruhu wa man mala fa alaihi wizruhu. Barang siapa yang sabar maka ia akan mendapat pahala, tetapi barang siapa yang justru
mengikuti ya, ikut arus gitu, ikut apa yang sudah menjadi bagian dari ujian itu, wizruhu adalah dosa. Makanya di sini dianjurkan bahwa bagi siapa yang belum bisa untuk menikah maka harus menjaga diri, menjaga kesuciannya. Jadi sekali lagi kita bukan malaikat tetapi manusia. Kalau saja kita tidak diberikan ini, maka kemungkinan kita itu sama dengan malaikat gitu, tidak akan melakukan hal-hal maksiat gitu. Tetapi karena kita manusia yang memang ditakdirkan hidup di dunia untuk berpasangan, saling suka antar satu dengan yang lainnya, maka diberikanlah kemampuan seperti itu yang dimana hal itu akan menjadi ujian dan cobaan kepada kita. Jika kita mampu mengendalikan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapat pahala dan tentunya tempatnya nanti di surga. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan, justru kita terjerumus terhadap hal-hal yang sudah menjadi fitnah itu, maka kita akan mendapatkan dosa dan tentunya nanti ditempatkan di neraka. Makanya di sini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kesucian kita, menjaga diri kita kalau kita belum mampu menikah. Ya. Maka ya, jadi kalau kita belum mampu menikah harus hati-hati beneran ya. Menjaga gitu. Dan ini bukan lantas dijadikan ini sudah pemberian dari Allah, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Justru ini sebagai tantangan bagi kita gitu. Tantangan bagi kita apakah kita mampu ya menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hasrat seperti itu. Jika mampu falahu ajrun ya, wa illa falahu ismun. Kalau kita tidak mampu menghadapi apa yang menjadi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat pahala, tetapi jika tidak maka yang akan kita dapatkan adalah dosa. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat membahayakan kita. Fabayyana Allah Subhanahu wa taala, fabayyana maka kemudian menjelaskan Allah Subhanahu Maha Suci Allah wa taala dan Maha Tinggi Allah fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, annal iffata, sesungguhnya iffat menjaga kesucian, hiya adalah al-makhraju, solusi, jalan keluar, min tilkal fitnatiz zulama'i, dari fitnah yang kejam itu. Jadi memang solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mudah terpikat, tergoda, terpesona dari apa yang ada di dalam diri wanita yang memang sudah menjadi bagian fitrah dalam diri wanita itu, kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menjaga diri kita. Menjaga diri kita, merawat diri kita agar kita terhindar dari itu, ya. Terhindar dari itu. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa itu sudah bagian dari fitrah manusia dan kita tidak bisa menyalahkan ya. Justru yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk menghindari ya, menjaga diri kita agar kita terhindar dari fitnah-fitnah yang sangat membahayakan itu. Nah di sini ditawarkan oleh Dr. Aiman apa saja cara agar kita itu terhindar dari fitnah wanita itu. Walil iffati, dan di dalam menjaga diri, mazahirun. Mazahiru itu ada, sebenarnya mazahir itu semacam fenomena, tetapi ini lebih cara gitu. Wa ilaika ba'du mazahiriha, dan ini bagian dari cara-caranya. Bagaimana cara menjaga diri kita agar kita itu terhindar dari fitnah mencintai wanita itu.
Yang pertama al-bu'du 'aniz zina, menjauhi zina. Zina itu kan banyak macamnya itu. Ada zina mata, ada zina hidung, zina lisan, zina tangan dan seterusnya. Harus kita hindari itu. Harus kita hindari. Meskipun itu sudah fitrah ya. Meskipun itu memang sudah fitrah, tetapi justru kefitrahan itu dijadikan ujian dan cobaan kepada kita, apakah kita mampu menghindari dari itu. Jika kita mampu, maka kita akan beruntung. Tetapi jika tidak, kita akan rugi gitu. Al-bu'du 'aniz zina, yang menjauhi dari zina. Faz-zina syarrun mustatirun. Zina itu adalah perbuatan keji, mustatirun yang terus-terusan gitu. Zina. Sekali kita berbuat zina, maka selamanya kita akan dicap sebagai zina gitu. Jadi zina adalah syarrun mustatirun, adalah perbuatan keji mustatirun yang cepat tersebar. Wada'un, dan penyakit yumazzikul a'rada, yang dapat merobek itu al-a'rad terhadap kehormatan. Wa yahdumul buyuta wal usara, dan dapat meruntuhkan rumah ya, wal usara, dan keluarga, rumah tangga. Lidzalika, oleh karena itu, ajma'at asy-syara'i'us samawiyyatu, sepakat gitu. Asy-syara'i'us samawiyyatu, syariat samawi, ala tahrimihi, atas haramnya zina itu, wastingkarihi, dan istingkar itu atas ala tahrimihi, atas haramnya zina, wastingkarihi, dan kemungkaran zina itu. Wattafaqat al-uqulus salimatu, dan sepakat al-uqulus salimatu, akal yang selamat, wal fitratun naqiyatu, dan fitrah ya, an-naqiyatu, yang bersih, al-istirbahi, atas menganggap zina itu sebagai sesuatu yang buruk, wastihjanihi, dan menganggap zina itu sebagai sesuatu yang hina. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, innahu, sesungguhnya zina, kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena ada zina itu, fahisyatan adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan yang buruk, sabila jalannya atau jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Ayat 32. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitani, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya syaitan, ya'muru, menyuruh syaitan itu, bil fahsya'i, dengan kekejian, wal munkari, dan kemungkaran. Nah, ini salah satu cara agar kita itu bisa menjaga diri dari hal-hal yang menjadi fitnah wanita itu. Yang pertama adalah al-bu'du 'aniz zina, menjauhi dari zina. Kenapa di sini kita harus menjauh dari zina? Karena itu zina syarrun mustatirun, keburukan yang cepat tersebar gitu, dan penyakit yang dapat merusak kehormatan kita. Makanya orang yang berzina itu sampai sholatnya bisa tidak diterima selama 40 hari. Itu karena berzina. Wa yahtumul buyuta wal usra, dan juga dapat menghancurkan rumah tangga kita. Karenanya hampir semua agama itu melarang perbuatan zina. Makanya meskipun bukan agama Islam, kalau juga ada proses pernikahan gitu. Di agama-agama yang lain juga ada proses pernikahan. Karena memang semua agama sepakat bahwa perbuatan zina itu memang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang terhina. Bahkan Allah sampai berfirman,
wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Di sini pakai la taqrabuz zina, ya, bukan langsung jangan berzina. Artinya apa? Artinya hal-hal yang membuat kita melakukan perzinahan dalam artian berhubungan suami istri, atau dalam artian kita bertatapan, dalam artian kita saling mohon maaf misalkan cium-ciuman, itu harus dihindari gitu. Jangan sampai mendekati. Jangan sampai mendekati yang membuat kita kemudian melakukan perzinahan. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian juga mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, karena orang yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh kita bil fahsya'i, melakukan kekejian, wal munkari, dan melakukan kemungkaran. Ini salah satu cara agar kita bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Tetapi sekali lagi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ini bukan dalam soal diskriminasi terhadap perempuan, tidak. Tetapi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ini bukan hal yang tabu. Ini bukan hal-hal yang perlu ditutup-tutupi, bahwa memang wanita itu memiliki keunikan seperti itu, meskipun laki-laki juga memiliki keunikan seperti itu. Tetapi sebagaimana yang disampaikan di sini, bahwa fitnah yang ada dalam diri wanita itu lebih besar daripada fitnah yang ada dalam diri laki-laki. Karena wanita memang sudah dari suaminya, memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan keunikan berupa bisa membuat orang tergoda dengan apa yang ada di dalam dirinya, dan laki-laki juga diberikan keunikan berupa ia bisa tergoda dengan semua yang dimiliki oleh wanita. Tetapi sekali lagi, sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan, aksarun nasu fin nisa'i qalu inna hubban nisa'i juhdul bala, laisa hubbun nisa'i jahdan walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala. Bahwa jika orang beranggapan bahwa mencintai wanita itu merupakan sumber malapetaka, tetapi kata Imam Syafi'i bukan itu, ya. Bukan mencintai wanitanya yang menjadi sumber malapetaka. Justru yang menjadi malapetaka adalah ketika kita mencintai atau mendekati orang yang tidak cinta kita. Barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebenarnya masih ada beberapa cara agar kita bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Tapi karena waktunya sudah sampai, kita akhiri. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan saya yakini jika benar apa yang saya sampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah itu murni dari kebodohan dan kelalaian saya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran bidni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.